Rosario adalah perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata nggak jauh-jauh, ada di tangan kita masing-masing, ada di kantong kita yang kita pegang setiap kita mau berdoa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa saudara-saudara, kita akan menutup bulan Oktober ini untuk memasuki bulan November. Terima kasih buat Anda yang di bulan Oktober selalu doa Rosario. Terima kasih buat Anda yang mencoba buat setia doa Rosario selama bulan Oktober. Saya tahu tantangannya nggak gampang. Kadang-kadang ngantuk kan ya. Kadang-kadang aduh Romo harus berjuang Romo sama mata ini udah kayak 5 watt Romo. Karena doa Rosario kan lama Romo, diulang-ulang. Kadang-kadang kan juga bosenin Romo. Tapi terima kasih juga buat Anda yang sudah mau berjuang pergi ke rumah umat untuk doa lingkungan, ya kan? Wah, itu Romo nyenengin Romo. Ada makan malamnya, kue-kuenya enak-enak Romo, bisa ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa bertanya kabar lagi. Wah, pokoknya nyenengin Romo kalau bulan Rosario selalu rame. Terima kasih. Terima kasih juga Anda yang berdoa secara pribadi, yang mencoba untuk belajar dari Bunda Maria bagaimana mencintai Yesus putranya. Bagaimana sih mencintai Yesus putranya? Butuh apa aja? Tenaganya harus seperti apa? Bagaimana menjalani ketertundukan di hadapan Sang Putra ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah semua yang Anda doakan melalui doa Rosario ini tidak akan sia-sia. Kalau sejak saya kecil saya punya prinsip, kalau saya berdoa Rosario pasti ada satu permohonan saya yang dikabulkan. Contoh paling konkret adalah Rumah Teduh Suryo itu lahir dari doa Rosario. Saudara-saudara, semua dilancarkan, semua dibukakan, semua kesempatan, orang-orang semua didatangkan. Luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di bulan Oktober tanggal 31 hari Kamis, ternyata bacaan pertamanya itu dari Efesus bab 6 ayat 10-20 berbicara soal perlengkapan senjata Allah agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berbicara soal apa sih? Apakah boleh kalau saya mengatakan Rosario sebagai perlengkapan senjata Allah? Iya ya Romo, kok bisa pas begitu ya? Terima kasih, ternyata selama ini saya sudah akrab mendoakan doa Rosario Romo. Karena ini sangat dekat menjadi bagian dalam kehidupan saya. Sadar nggak sadar dalam hidup saya sebagai orang beriman, meskipun tantangannya, godaannya itu berat, saya punya senjata dari Tuhan sendiri. Bukan senjata-senjata yang ditawarkan oleh dunia yang sifatnya sementara. Rosario adalah perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berbicara soal tipu muslihat iblis, saudara-saudara, itu sangat mengerikan. Karena apa? Bentuknya, wujudnya bisa bermacam-macam. Dari yang negatif, bahkan yang positif pun bisa diubah oleh iblis untuk memanifestasikan pikirannya masuk ke dalam pikiran kita. Seolah-olah benar, seolah-olah betul, seolah-olah kudus, seolah-olah suci. Hati-hati tipu muslihatnya. Kalau kejahatan di depan mata udah tampak, mungkin kita bisa mengelak, mungkin kita bisa menghindar. Kalau dosa itu langsung keluar jelek-jeleknya, mungkin kita nggak mau colek. Seperti misalnya saudara-saudara, kotoran kerbau lah di pinggir jalan. Kalau Anda lihat, kan Anda akan berusaha kalau jalan jangan sampai nginjek gitu ya. Tapi bisa jadi yang namanya tipu muslihat iblis. Yang kotor-kotor itu bisa berubah menjadi berbagai macam cara dengan bentuk-bentuk yang sangat amat menarik. Yang seolah-olah kita butuhkan, seolah-olah jawaban doa kita, seolah-olah jawaban tercepat, jawaban instan dari apa yang kita butuhkan dari keinginan-keinginan kita.
Jadi shortcut. Lalu membuat kita tertarik dengan mudahnya, dengan cepatnya, nggak berpikir panjang lagi. Mungkin kita ambil, kita apa yang ternyata itu ujung-ujungnya adalah keluar sifat aslinya. Sesuatu yang mendatangkan ketidakbaikan, kehancuran, noda dalam kehidupan manusia. Misalnya saudara-saudara, prestasi. Prestasi, siapa sih yang nggak mau berprestasi dalam hidup? Semua juga mau, Romo. Kita belajar, kita berusaha, kita berjuang kan untuk menjadi nomor 1, Romo. Betul, bagus sekali. Tapi hati-hati karena bisa disusupi dengan roh-roh yang tidak murni. Dengan prestasi itu orang mau menunjukkan dirinya, kemampuannya. Nggak apa-apa, tapi lama-lama jadi sombong, merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain, bahkan meniadakan Tuhan. Lihat saudara-saudara, prestasinya sih bagus, karirnya bagus, bisa jadi berkat, tapi hati-hati. Kalau tidak hati-hati juga, akan masuk mudah sekali sebagai tipu muslihat iblis. Lalu bagaimana senjata kita untuk melihat dengan lebih jernih mana yang tipu muslihat iblis, mana yang sungguh-sungguh berasal dari Allah? Jawabannya adalah doa rosario, saudara-saudaraku yang terkasih. Karena dikatakan ya, sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu gelap dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita ini nggak main-main, saudara-saudara. Dia punya senjata, dia punya keahlian, dia tahu kelemahan kita. Lalu kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, ya babak belur. Maka dengan kekuatan doa rosario, kita punya senjata untuk menangkis lawan-lawan yang berat itu. Dikatakan, sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Wih. Romo. Tunggu Romo, coba ulang lagi Romo. Saya katakan ya, supaya kalian tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Kata berdiri di Injil Yohanes bab 19 itu kan juga muncul Romo. Ayat 25-27, Maria berdiri di bawah salib Yesus. Waduh, itu apakah diungkap dalam surat Efesus ini? Ternyata pribadi yang kita hormati, pribadi yang bersamanya kita berdoa selama kita doa rosario untuk melawan segala kekuatan jahat ini adalah orang yang berdiri. Berdiri artinya mampu melewati semua tantangan-tantangan hidupnya untuk menyelesaikannya dengan tuntas. Maria berdiri di bawah salib Yesus. Itulah yang dikatakan oleh surat Efesus. Secara simbolis, secara implisit dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, itu semua kan nempel dalam pribadi yang kita sapa dengan nama Ibu Maria. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian dapat memadamkan semua panah api si jahat. Waduh, keren amat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah dalam segala doa dan permohonan. Makanya saudara-saudara, Bunda Maria dalam perkawinan di Kana, Maria tampil sebagai pendengar firman, karena Maria melahirkan firman Allah dalam berupa Yesus Kristus, lalu juga mengajarkan, mewartakan firman itu kepada para pelayan-pelayan di dalam pesta itu, bukan? Sehingga terjadilah mukjizat. Ketertundukan Maria ketika menerima kabar malaikat Gabriel, bagaimana Maria berbagi berkat itu kepada Elizabeth saudaranya, bagaimana Maria menjadi saksi, bagaimana Simeon dan Hana memberi kesaksian tentang kabar sukacita Injil melalui bayi yang dilahirkan,
ketika Maria melarikan diri ke Mesir, ketika Maria bersama Yosef mencari Yesus di bait Allah ketika hilang, kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana figur ini selalu hadir dan pada akhirnya mampu menyelesaikan semua perkaranya, berdiri tegap untuk bisa mematahkan panah-panah si jahat. Sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Waduh, Romo kok baru sadar ya? Bagaimana? Ternyata rosario menjadi perisai buat kita. Menjadi ketopong, menjadi pedang roh buat kita. Yaitu firman Allah sendiri yang dihadirkan oleh Maria. Diperkenalkan Maria kepada dunia melalui rahimnya, melalui didikannya, melalui teladan hidup dan kesaksian hidupnya. Waduh Romo, kok bisa pas banget ya? Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Saya speechless lama-lama Romo. Doa rosario kan doa yang terus-menerus. Doa yang sederhana. Bisa didoakan oleh anak kecil bisa, orang tua bisa, orang sakit bisa, orang yang lagi di atas bisa, orang yang lagi di bawah juga bisa. Di tengah-tengah kesibukan juga ya bisa. Tinggal manusianya mau apa enggak berdoa bersama Bunda Maria. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita gali kenapa doa rosario bisa dikatakan sebagai perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, melalui Maria kita bisa melihat Maria beriman dengan sederhana. Maria berdoa dengan segala kesederhanaannya, tidak dengan segala gelar-gelarnya, embel-embelnya, kekuatan-kekuatannya. Maria beriman dengan sederhana. Sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai sahabat yang menemani, sebagai pribadi yang selalu hadir. Itulah Maria, saudara-saudaraku. Maria tidak berkata yang muluk-muluk, tidak berteori yang tinggi-tinggi. Tapi Maria bersaksi tentang kerajaan Allah melalui hidupnya yang sederhana. Maria mengambil jalan kesederhanaan. Menjadi seorang ibu dari daerah yang sederhana dari Nazaret, dari sebuah kampung. Maria melahirkan Yesus dengan cara sederhana pula. Maria sebagai perempuan sederhana membawa persembahan burung tekukur. Itu persembahan orang-orang sederhana. Kemudian juga Maria mencari Yesus di bait Allah. Juga dalam kesederhanaan. Tidak mau membawa satu RT untuk cari Yesus bersama-sama. Bagaimana saudara-saudara? Iman Maria adalah iman yang sederhana. Dengan demikian, kita, siapapun kita, sejauh kita juga berani masuk dalam kesederhanaan, kita bisa sampai kepada Yesus. Kita tidak berdoa, tidak beriman dengan yang muluk-muluk juga, tidak menganggap remeh orang lain, tidak menganggap hal-hal kecil, mampu secara mungkin diulang-ulang setiap hari. Udah kayak orang kaset rusak mungkin kalau dikatain sama orang-orang. Tapi kan itu iman yang sederhana, yang teratur, iman yang membentuk kita, iman yang mengasah ketajaman rohani kita, yaitu doa rosario. Itulah perlengkapan senjata Allah buat kita. Ternyata nggak jauh-jauh, ada di tangan kita masing-masing, ada di kantong kita yang kita pegang setiap kita mau berdoa. Kemudian yang kedua, setelah beriman secara sederhana, makanya tadi Romo Yosef bilang bisa didoain oleh siapapun ini doa ini. Bukan yang doa yang sulit atau susah dihafal gitu. Kemudian yang kedua, Maria ternyata mampu dalam hidupnya melawan si jahat. Yang bisa bermanifestasi dari segala keinginan, dari segala keegoisan, dari segala kesombongan manusia. Yang menjadi kunci hancurnya manusia, kesombongan. Manusia mau menduakan Allah, manusia tidak mau taat sama Allah, manusia tidak mau membuka diri sama Allah. Itulah cikal bakal dari kehancuran manusia sejak di Taman Eden, Adam dan Hawa sampai zaman yang sekarang ini. Tapi Maria, saudara-saudara, dari awal saja dia sudah menyatakan ketertundukannya.
Inilah kebenaran sejati. Manusia harus tunduk di hadapan Allah. Bukan seolah-olah memposisikan diri sejajar dengan Allah, apalagi di atas Allah dengan segala akal budi dan pikirannya. Tapi Maria menunjukkan kepada kita, awal dari relasimu adalah tunduk. Supaya misteri Allah jadi lebih besar. Supaya misteri Allah jadi nyata. Kebenaran Allah menjadi agung di dalam hidup manusia. Karena manusia mau tunduk di hadapan Allah. Selain tunduk, Maria adalah pribadi yang membuka dirinya, membiarkan misteri Allah masuk ke dalam kehidupannya, betul-betul menjiwai seluruh jalan-jalan hidupnya. Jadi pribadi Maria adalah pribadi yang mau dimasuki oleh misteri Allah ini. Hidup yang diwarnai oleh kasih Allah, oleh kebenaran Allah. Bukan di sana kebenaran Allah, di sini kebenaranku. Tunduk sih tunduk Romo, tapi manusia nggak mau membuka dirinya. Maria membuka dirinya. Itulah yang kita harus pelajari saudara-saudaraku. Bagaimana, iya ya Romo, saya itu pinter Romo, saya itu cerdas, saya itu keras kepala Romo, saya cenderung sombong Romo. Hancurin dulu itu cangkang-cangkangnya yang seringkali paling susah dalam hidup manusia. Pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, asumsinya sendiri, penilaiannya sendiri, penghakimannya sendiri, bagaimana dia menilai dirinya, menilai sesamanya, dan juga menilai Allah. Wah, seolah-olah dia yang lebih benar. Maria menunjukkan kepada kita dalam senjata, perlengkapan senjata Allah ini, tundukkan dirimu, buka dirimu, masuk dalam misteri itu. Hidupi misteri itu sampai selesai. Selesainya Maria betul-betul berdiri di bawah salib Yesus. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, ternyata dalam diri Maria kita betul-betul diajak menjadi saudara. Bukan cuma Elizabeth yang disebut sebagai saudaranya Maria. Bukan cuma Maria-Maria yang lain, saudara ibunya, seringkali disebut seperti itu. Tetapi kita yang berdoa, perlengkapan senjata Allah ini ternyata menjadi saudara buat Maria. Kita bersaudara dengan Maria. Kita bersaudara dengan Ibu Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus kan berbicara. Barang siapa mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, dialah ibuku, dialah saudaraku. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda baru sadar sekarang ini? Kita jadi anak-anaknya Maria juga. Kita jadi saudaranya Maria juga. Dengan perlengkapan senjata Allah ini. Karena dalam doa salam Maria, coba. Salam Maria penuh rahmat. Kita memberi salam. Salam persaudaraan. Siapa yang berkata itu? Elizabeth, saudara Maria. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata doa salam Maria berbicara soal kebenaran rohani. Ketika kita berdoa rosario, berdoa salam Maria, yang satu hal yang kita minta adalah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Apakah saudara-saudaraku, setiap Anda berdoa rosario, Anda disadari dengan kesalahan, dengan kelemahan, kerapuhan yang bisa jadi membahayakan kehidupan kita? Maka kita mohon Bunda Maria, doakan kami yang berdosa ini. Sebuah keadaan rohani yang kotor jadi bersih, yang banyak nodanya disingkirkan nodanya, yang kehilangan kekudusannya memperoleh kembali kekudusannya bersama tahta atau tabut kerahiman Allah ini dalam diri Maria. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda berdoa rosario supaya anak Anda masuk kerja, diterima kerja, supaya anak Anda jadi CPNS, jadi PNS, supaya anak Anda diterima di fakultas kedokteran, supaya tanah Anda bisa terjual, supaya aset-aset Anda bisa melambung tinggi. Itu hal-hal material, hal-hal duniawi. Padahal yang kita minta dari doa salam Maria adalah doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kalau rohani kita bersih, saudara-saudara, kalau rohani kita murni, betul-betul kita bisa membuka diri, menundukkan diri pada Tuhan, semua-mua akan datang kepada kita. Jadi sebelum Anda minta macam-macam dalam doa rosario, sadarilah, doakanlah kami yang berdosa ini. Aku manusia biasa, aku masih punya kelemahan, aku seringkali bikin salah, aku seringkali masih sombong. Udah bertobat tapi nanti ya ada aja lah kelemahannya. Aku kadang-kadang mudah tersinggung, aku kadang-kadang mudah menyakiti dengan kata-kata, tindakan dan sikapku. Doakan aku Bunda Maria supaya aku bisa berdiri di bawah salibku, menyelesaikan segala urusan-urusan dan perkaraku dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Maria adalah pribadi yang bukan saja berdiri di puncak Bukit Golgota, tapi seperti pemazmur dari Mazmur bab 144, terpujilah Tuhan gunung batuku. Itulah yang menjadi landasan fondasi iman Maria, yaitu kasih Allah sendiri. Keterpilihannya terhadap ibu penebus inilah. Dia bersabda, dia berkata, Tuhan adalah dasar, gunung batu. Ia mengajar tanganku bertempur, ia melatih jari-jariku berperang. Waduh Romo, kau jadi makin luar biasa ini. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu dengan gambus 10 tali. Tuhan, bebaskan aku dari segala belenggu-belengguku. Dengan perlengkapan senjata Allah ini, biarlah aku bisa mengalahkan panah-panah roh jahat. Jadilah perisaiku, jadilah gunung batuku, jadilah kota bentengku, tempat yang aman buat aku berlindung bersama keluargaku. Aku akan damai dengan imanku yang sederhana ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, meskipun sudah masuk bulan November, Desember, dan seterusnya, tetap rajin doa rosario ya. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan berkati.